ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin terakhir Uzair yang dihidupkan dimatikan selama 100 tahun. 100 tahun. Ya sudah. Nanti sekarang 260 ya. Al-Baqarah 260. Ya kita baca satu lembar ya. Kebanyakan kan? Lembar. Qala Ibrahim. Ya atau satu ayat saja nanti keterangannya biasanya bisa lebih dari satu ayat yang dibaca satu ayat saja ya. Ya Al-Baqarah 200. Kita awali dengan bacaan awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa'khudh arba'atan minal tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Sampai dulu. Wa idh qala dan ingatlah tatkala Ibrahim, Nabi Ibrahim ya berkata, Rabbi wahai Tuhanku, arini tunjukkan kepadaku, perlihatkan kepadaku, kaifa bagaimana tuhyi engkau menghidupkan al-mauta kematian. Jadi
Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Ya. Maksudnya apa? Apakah engkau tidak beriman dengan kekuasaan kemampuan dalam menghidupkan? Yang kita percaya Allah itu mampu menghidupkan, ya. Tapi Nabi Ibrahim ini kepingin Allah memperlihatkan depan matanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ya, maka Allah mengatakan, apakah engkau tidak beriman kepada Ibrahim? Bagaimana aku mampu menghidupkan yang mati? Kita yakin aja ya. Kita yakin Allah itu bisa menghidupkan yang mati. Ya. Ya. Apa? Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah bersama ibunya, ya, dan beriman kepadanya, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya. Qala bala, Nabi itu mengatakan qala bala, tentu ya Allah, aku beriman, aku percaya, aman, aku percaya. Walakin akan tetapi saat aku bertanya kepadamu, lihat makinna supaya hatiku itu tenang, supaya tenang, qalbi hati. Ya. Maka Allah mengatakan, "Qul arba'ata min al-bayd, ambilah empat buku." Ya. Fasirhunna ilaika. Maka kemudian apa? Datangkan dia kepadamu. Kemudian apa? Potonglah 40 tadi. Potong-potong. Kemudian campurlah antara daging dan bumbunya. Di 40 potong. Potong. Ada yang mengatakan ini keterangan itu apa ya? Potong ya, jadi dagingnya dan bumbunya dicampur. Potong. Sumbat antara tulis jawabannya. Kemudian apa? Letakkan setiap potongan tadi di tiap bulu. Dan oleh bulu mana yang kamu kendaki, letakkan potongan-potongan tadi di sini. Bidun dan sumbat bulu, kemudian saya panggillah. Panggil bulu tadi. Ilaika untuk datang kepada. Yakni nada saya niscaya bulu itu akan segera datang kepada. Wa'lam ketahuilah Allah Subhanahu wa ta'ala azizun maha bijaksana. Artinya apa? Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hakimun, Allah itu juga maha bijaksana. Allah aziz itu maha perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, merendahkannya. Hakimun, maha bijaksana dalam penciptaannya. Maka di sini ada keterangan. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil seekor burung tauusan, taus itu berat, ya. Kemudian nasar semacam burung elang, kemudian korban gagak, kemudian ikan itu jamur. Empat ini kalau dalam keterangan ini apa? Satu burung merah, semacam elang, gagak dan ayam. Potong sama campur jadi satu. Jadi dagingnya dicampur jadi satu. Bulu-bulunya juga dicampur jadi satu. Ya. Tapi ini tidak ada dalam hadisnya, tidak ada ya, cuma keterangan aja. Kalau ulama itu begitu. Wafa'ala bihi nama maka kemudian apa? Nabi Ibrahim memotong tadi, potong-potong, dipotong, kemudian dicincang-cincang, potong-potong, terus
sampai kemudian dia apa tadi dagingnya tomus itu apa bumbu kepalanya bumbu merah tadi masing-masing itu ada bumbunya sendiri. Jadi cukup baik. Semua akbar bila musiat maka kemudian apa daging tadi menyatu dengan kepalanya masing-masing. Itu bagaimana Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bagaimana Allah akan menghidupkan. Ini sudah terpotong kepalanya, ya apa badannya ditaruh ke mana selatan, sana ke mana, ya mungkin masih itu dipanggil. Nah, nanti hanya hari kebangkitan itu seperti itu bisa terjadi, pasti terjadi. Ini untuk menunjukkan bukti menambah keimanan kita. Dulu sudah dipotong, sudah tidak ada nyawanya, ya. Bahkan kalau daging itu sudah terpotong, itu sudah berapa menit tidak bisa disambung lagi kan? Kemarin ada kasus kasihan yang anak kecil di Sulawesi itu disita, dipotong turunnya ternyata sampai kepotong, saya kepotong. Nah malamnya lagi kasihannya lagi itu bisa mau ke rumah sakit jauh, ya. Hanya waktu berjam-jam. Nah kalau mungkin cuma hitungan menit itu masih bisa disambung, kan? Tapi itu sudah apa namanya gitu, sudah berjam-jam itu disambung aja sudah tidak bisa. Hanya dari biar dokter nanti bikinkan sambungan. Ya bisa terjadi kan. Saya mendengar kita itu ada dua kasus seperti ya. Kita potong. Potongnya kalau ujungnya aja mungkin tidak masalah ya, kepalanya saja kan. Tapi ya, biasanya kan cuma itu saja. Ini kalau zakar kita potong itu masih ada sisanya kan, masih ada sisanya kan. Nanti disambung karena itu teman-teman mungkin kan apa kepalanya tidak. Tanya Ustaz, masalah gunung yang ditaruh itu apakah ada keterangan dalam hadis atau dalam tafsir itu gunung mana itu? Di sini tidak diterangkan kemana ya. Cuma di sini apa? Sumajal ala kulli jabalin, kemudian letakkan ya di setiap gunung bin jibal ada gunung mana yang kamu inginkan. Disebut soalan kalau di apa kita berlain disebutkan ya. Ya kalau tadi ya seperti itu. Ayat berikutnya masa perumpamaan yaitu ini berkaitan dengan orang yang berinfak. Masa perumpamaan ada di orang itu yang mereka berinfak amwalahu harta mereka bisa pilihlah di jalan Allah. Ayatnya di dalam ketaatan. Ini bisa pilih umum. Maksudnya ini dalam ketaatan. Jadi barang siapa yang menginfakkan hartanya dalam ketaatan, rangka ketaatan kan banyak ya. Bisa sedekah ke masjid, fakir miskin, kemudian juga orang yang minta-minta, itu orang rajin infak. Karena sahabat ini seperti biji, satu biji, anbatat sab'a sanabil, yang kemudian satu biji itu akan menumbuhkan 7 bulir. Satu biji kemudian bertujuh bulir. Fikuli sumbulatin min ata habbah, setiap satu bulir itu ada 700 biji lagi. Ya, berapa? 700 ya. Satu biji itu akan menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulir itu akan menumbuhkan 100 biji. Berarti apa? Jadi 700.
setiap bulirnya ada 100. 700 ribu. Ini kan kalau tadi satu itu akhirnya jadi 700. Kalau 1000 berarti jadi 700.000. Artinya kalau sedekah 1000 itu bisa menjadi berapa? 700.000. Kalau sedekah 1 juta berarti 100 juta. 1 juta. Banyak di sana sekitar 700 juta. Kali. Ini maksudnya ayat pertanyaannya. Masa dari lain itu perumpamaan orang yang berinfak amwal harta mereka di jalan Allah. Karena syariat batin ambadat masa nabil seperti satu biji yang menumbuhkan sebulir, setiap bulir menumbuhkan 100 biji. Pada dari maka sepertilah nafkatuhum, yaitu sedekah mereka untuk dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya, jadi banyak ya. Kalau 1000 tadi berapa? 1 juta berapa? 700 juta. Kalau 1000 dalam kata maka apa? Wallahu yudha'if, dan Allah itu melipat gandakan, ya. Aksar, bahkan lebih dari itu, bisa lebih. Wallahu yudha'if, dan Allah itu melipat gandakan. Aksar lebih dari itu, berarti lebih dari 700. 5 yasa bagi siapa juga kan? Jadi secara umum infak 1 rupiah dilipat gandakan yaitu berapa? 700. Tetapi ada yang dilipat gandakan lebih dari 700. 5 yasa bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kaya tidak terasa. Kita yang tidak terasa kaya. Setiap sedekah itu jadi 700. Biasanya kan kalau di dunia itu ada apa nih? Penggandaan uang ya. Jangan tertarik. Akhirnya hilang 50 juta mungkin jadi 5 miliar, justru malah hilang. Ya. Bahkan terkadang kalau bukan hilang uang ya hilang nyawanya juga kan. Yang palsu itu kan akhirnya pakai kaki ya. Nah ini Allah sudah menjanjikan itu, menjanjikan. 1 dilipat gandakan menjadi 700. Kalau 10 berarti apa? 7.000, ya kan? Kalau 100 juta. Siapa di antara kita yang infak untuk 100? Tidak ada syaratnya. Tidak ada. Minimal kan 1000 ya. 1000 itu minimal. Kalau 1000 tadi dari berapa? 700 rupiah. 700 ribu. Kaya enggak ya? Dilipat gandakan. Tidak usah jauh-jauh ke dukun kemana di 1000 dirubah. 700 ribu. Tapi ini bagi siapa ya? Yakin. Pasuruannya ya. Wallahu wasi'un, dan Allah itu wasi'un, maha luas. Waktu berfirman-Nya alimun dan mengetahui, ya. Mengetahui apa? Iman yastahaqu an yudhafa, yaitu kepada siapa yang berhak untuk dilipat gandakan. Yang standarnya kan berapa? 1 dilipat gandakan 700. Tapi bisa ada 1 dilipat gandakan 7.000 sampai seterusnya lebih dari 7.000. Siapa mereka? Alladzina, yaitu orang-orang yang mengguna yang mereka berinfak amwal harta mereka bisa pilihlah di jalan Allah. Nah ini tapi ada syaratnya ini. Ya. Kapan itu dilipat gandakan? Apa? Summa la yu'tiun, kemudian mereka tidak mengiringi, ya, ma'anfaqu, apa yang telah mereka infakkan, manna, yaitu dengan
halal munfik kepada orang yang diberi. Sudah sedekah kepada orang miskin 1000, marah-marah. Tidak dilipat gandakan. Menyakiti. Menyakiti itu gimana? Menyakiti sakit ini 1000, besok tidak usah datang lagi. Menyakiti tidak kayak 1000 ini saya kasih 1000, tapi apa namanya masih pokoknya yang bikin sakit. Sudah menginfakkan tapi malah menyakiti. Ya. Bikaulihim, seperti perkataan kepada mereka masalah, misalnya ini yang termasuk apa? Menyakiti. Qad ahsanu ilaihi. Nah, ingat ya. Dulu kan kamu saya pernah tolong. Jadi contohnya qad ahsanu ilaihi. Kalau jelas menolong kamu. Boleh nggak seperti itu? Tidak bisa. Kecuali apa? Kecuali orang tua pada anak atau guru pada murid. Tapi kalau selain itu bisa mengajarkan kata. Ya. Sabar gimana? Atau wajabar halal. Jabar itu halal. Jabar itu tadi apa yang tadi? Kalau menolong tadi, kalau asal nilai kan begini, aku kan sudah pernah berbagai kepada sudah begini menolong begini. Kalau jabar itu halal itu, ya dulu kan kamu bisa menolong cerita, sepatu, selamatkan, bantu. Tapi contohnya manfaat, bikin sakit. Mungkin bagi orang yang bilang itu tidak terasa, tapi dia yang bilang itu gimana perasaannya kita aja. Misalnya kita terakhir pernah ditolong orang, terus orang tolong kita itu ngata-ngatain kita seperti itu. Jadi mau nggak mau kita ikut kita. Walau ada dan juga tidak menyakiti lalu kepada yang diberi diri dengan apa ya menyampaikan yang tadi ya, kepada orang yang tidak suka apabila terjadi seperti itu. Kita memberi jangan nambah kata-kata yang bisa menyakiti orang yang diberi. Ya, lalu maka bagi mereka pahala, ada didapatkan pahala. Jadi orang yang memberi tapi tidak mana, ada mana itu mungkin ada itu menyakiti. Ngasih tapi apa? Mungkin dan menyakiti ada pahala. Ya, ini contohnya ya. Alladzina yunfiquna amwalahum, yaitu orang-orang yang menginfakkan harta mereka fisabilillah di jalan Allah, tsumma la yunfiquna, mungkin mereka tidak mengiringi manfaat apa yang mereka infakkan mana dengan apa? Mungkin wala ada dan penyakit. Kan rumah saya kenapa? Tapi selain itu mungkin. Yang mengingatkan rumah saya makan, padahal dia muda. Diberikan cerita sama orang lain, dia bisa makan penyakit tidak ini. Nah, maka orang yang memberi dirinya tidak mengungkit-ungkit dan tidak kemudian menyakiti, lalu ajruhum, maka bagi mereka pahala mereka itu pahala infak. Jadi dalam ini di sisi wajah Allah pun tidak ada kekhawatiran mereka walau menjadi dan mereka tidak bersedih nanti di akhirat. Jadi di akhirat sudah nyaman. Karena apa? Tenang. Apa yang kita keluarkan hari ini akan kita dapatkan nanti di akhirat. 100 jadi berapa jadi? 100 jadi 1000. Nah, 100 menjadi
70.000. 7.000. 7.000 kan, ada 7.000. Maka senang tidak ada gelisah nanti, dan tidak ada khawatir. Padahal ketika kita mati kan ada bawa uang. Tapi harta-harta kita ini sudah kita kirim ke sana, sudah kita investasi ke sana. Ya kan? Jadi harta kita di akhirat itu mana ya yang sudah kita infakkan itulah yang harta kita yang nanti akan kita ambil. Maka kalau saya harta, bawa harta tersebut mana? Bawa mati. Maksudnya apa ya sekarang itu di bawa mati. Enggak ya. Mati itu berat tidak manfaat. Maksudnya kalau kita sayang harta ya sudah bawa harta kita ke akhirat. Kapan ya sekarang? Hari ini punya berapa? Punya segitu sudah saya bawa ke akhirat. Sebutan infak. Sayang kan? Pak Ustadz, itu kalau kita ngasih orang, ada pengemis macam-macam, dikasih 5.000 minta 25.000. Ada yang kalau di Jogja kemari dikasih 50.000 ditolak, maunya 2.000, 1.000. Itu gimana itu? Ada kan gitu? Nanti ada yang kalau Rasulullah kan beda ya. Kalau Rasulullah ada orang minta dikasih, besok datang lagi dikasih lagi, besok datang lagi tidak dikasih, dicarikan sampah. Ya kan? Gampang. Hanya dikasih apa? Dikasih pancing. Kan ketika dikasih kampak, di kampak itu dari nah itu dia apa? Yang minta lagi. Karena kan bisa itu orang Kasih 5.000 namanya modal ya. kurang beli susu anak. Ini tidak punya alat kan itu. Ya kalau malas bisa lagi ya. Tapi kadang-kadang miskin itu kan ada yang miskin karena betul-betul miskin. Ada yang bahasanya apa? Miskin yang terstruktur gimana? Ismin. Apa? Ismin. Miskin yang terstruktur itu karena tatanan ekonomi itu menjadikan dia miskin terus kan begitu. Ada seperti itu. Nah ini yang berikutnya, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Maksudnya apa? Yang kata-kata yang bagus. Orang alasannya dan menolak kepada orang yang minta ucapin dengan baik. Ya. Hanya apa? Perkataan dengan yang lembut, menolak untuk memberi kepada orang minta dengan kata-kata yang baik. Maghfiratun dan memaafkan dia. Khairun lebih baik min shadaqatin yang bahwa ada daripada bersedekah tapi kemudian apa? Mengumit-umit. Tadi berkata yang baik. Ada orang minta kepada kita, sudah kita kata-kata yang baik, hati-hati dan menolak dengan yang baik. Nah, itu lebih baik daripada kita memberi tapi kemudian apa? Marah-marah. Masih muda, masih kuat, ya. Pamrih. Dikasih berharap apa imbalannya? Tapi kasih sesuatu nanti suruh cipti. Ya, kalau yang nanti bisa jadi isyarah ya. Ya sudah, kalau bisa itu tidak sempurna gitu. Itu malah tidak apa-apa, kerja dulu gitu loh. Mau dapat uang ya kerja dulu, pinjam dulu kan masalah, ya kan? Karena ada juga kan biasanya kalau motivator gitu minta ada ke toko, minta nasi, dikasih air, kasih lampu, itu ada mobil gitu. Hanya dia sana cuci, lanjut selesai, baru dikasih makanan. Nah, bukan ini baik, tempat daripada kamu minta.
qaulun ma'ruf, perkataan yang baik dan menolak dengan cara yang bagus dan memaafkan. Nah, memaafkan dimaafkan dengan kondisinya seperti ini. Mungkin dikasih bisa itu marah-marah karena hidupnya memang dimari kan begitu kan. Dan tidak dimaafkan. Ma'ruf. Khairun, lebih baik dari sadaqatin yang halal daripada bersedekah kemudian diikuti dengan apa? Diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Wallahu ghaniyun, dan Allah itu maha kaya. Artinya apa? Allah itu tidak butuh sedekah kita. Allah tidak butuh sedekah kita, justru kita yang butuh sedekah. Karena sedekah itu investasi tabungan kita. Kalau kita tidak sedekah di dunia, nanti di akhirat kita tidak punya tabungan. Menyesal orang yang dari muda kerja tidak pernah nabung, dari tuanya dia tidak punya tabungan, menyesal. Sudah tua tidak bisa kerja lagi, lemah, tidak punya tabungan, menyesal. Kenapa dulu ketika saya tidak anaknya tidak biasa punya uang di dunia masih sehat, tidak kerja, tapi tidak pernah sedekah. Akhirnya ketika sudah sampai di akhirat tidak ada tabungan, tidak ada pahala. Yang lagi tidak bisa disambung, bisa kembali lagi ke dunia. Wallahu ghaniyun, dan Allah maha kaya. Artinya Allah tidak butuh sedekah kita. Alimun, dan Allah itu maha tutup. Artinya apa? Allah itu akan mengakhirkan azab bagi orang yang mungkin dan orang yang menyakiti. Adabnya itu bukan sakit, itu mungkin, tapi adab itu nanti. Balasan dari Allah kepada orang yang memberi sedekah tapi mungkin dan menyakiti itu bukan sakit, tapi nanti ditangguhkan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah bagus tuh yang di buku saya juga. Ada seorang suami istri lagi makan ayam bakar atau ayam. Tiba-tiba apa? Datanglah pengemis. Kata pengemis kita makan. Terus yang terjadi suami keluar marah-marah. Diusir itu. Kemudian saya cerita berapa lama. Kemudian wanita ini bercerai dengan suami. Kemudian menikah lagi dengan suami yang lain. Suatu saat ketika ingin lagi makan ayam itu, tiba-tiba datang seorang pengemis. Nah, itu dari situ yang perempuan itu yang keluar nasi. Begitu melihat pengemis tadi dia ada pernikahan suami. Ternyata yang jadi pengemis itu suami. Jadi suami yang kedua ini ternyata betul banget. Ya, bisa. Ini saya tanya. Jadi dalam saatnya itu ada bisa. Ada dasar. Ya. Tanya Ustaz, Ya. masalah pengemis itu. Pengemis itu kalau menjadikan profesi itu hasilnya lebih tinggi daripada orang yang bekerja seperti kita ini. Apakah itu haram atau halal? Kata-kata banyak orang yang berpendapat daripada saya mencuri, daripada saya korupsi, nah itu dibandingkan dengan itu kan lebih mulia daripada korupsi, atau dia banding dengan mencuri. Dia pengemis itu kalau ditanya itu. Hanya seperti itu ya. Ya, yang pertama Islam itu artinya mengajarkan kepada untuk kerja keras ya. Islam itu mengajarkan motivasi kepada untuk kerja keras. Ya, dan tidak menganjurkan untuk meminta-minta. Kalau minta mengeluarkan kondisi, tidak ada pertolongan lagi, tidak ada lagi ya, tapi kalau minta-minta sampai dia tidak punya malu, ya, saya pernah mendengarkan hadis atau perkataan ulama, orang yang tidak punya malu itu nanti akan dibangkitkan dalam keadaan tidak punya wajah, tidak punya malu. Jadi
Ya orang meminta-minta itu kan ya punya malu kan sudah ya. Akan mengenai Paling kalau jadikan profesi ya profesi. Sementara pekerjaan yang lain kan masih ada kan begitu kan. Kecuali kalau mungkin punya cacat, ya kan. Ya yang bisa apa fisiknya itu bisa dimaklumi kan. Tapi kan ada juga orang cacat-cacat itu banyak mau terima berat kasihan juga ya. itu gimana Ustaz? Kalau ngamen apa? Ngamen. Ya kalau ngamen itu di Jawa ya. Jawa. Ya terlepas bagaimana hukumnya ya, misalnya dan sebagainya ya. Memang masalahnya saya kira juga kompleks juga ya. Sebenarnya kan yang namanya rezeki itu kan pintu-pintunya banyak. Pintunya banyak. Tapi mungkin karena kurang wawasan, lingkungan, dan pendidikan juga akhirnya ya seperti itu bisa ya. Hanya ya dianggap itu sebagai apa? Bagaimana pencarian. Tapi kan sekaya-kayanya orang ngamen kan paling untuk makan saja. Makan saja. Kalau mau jadi kaya ya saya ada orang ngamen jadi. Maaf Ustaz, di Madura itu orang minta itu rumahnya tingkat Ustaz. Iya. Di Madura itu satu kampung itu rumahnya tingkat di Madura itu. Ya, memang saya benar ya, itu satu kampung yang profesinya itu adalah pengemis. Sampai ke Tarakan, Hasilnya banyak. sampai ke Tarakan Orang ada. yang ketangkap itu kan mungkin gajinya itu bisa lebih dari PNS. Ya kan? Tentu saja melihat Islam tidak mengajarkan apa minta-minta kan. Kecuali kalau dalam keadaan ya darurat ya darurat dimakan itu bukan hanya boleh bahkan wajib untuk menyelamatkan nyawa itu wajib. Pak Ustadz, ada kenal orangnya apa track recordnya anu lah nggak minta, tapi kita sarankan ke Baitul Mal apa pas Nas itu kan ada di Jayatullah juga BMA ada, bisa ke situ aja karena itu kan hartanya umat. Itu gimana kalau kita sarankan? Ya artinya memang kemiskinan itu kan sebuah permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kecuali pada zaman-zaman tertentu. Ya. Kemiskinan itu bisa dituntaskan mungkin pas seperti zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Itu bahkan orang yang benar-benar itu dapat tunjangan. Tidak sampai tugas sudah dapat tunjangan. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, jangankan kok manusia, burung-burung pun dapat jatah makanan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Burung itu. Jadi saking banyaknya makanan itu mati dikasih siapa, tidak ada yang mau terima. Hanya burung itu dikasih di burung. Itu memang pernah terjadi di daerah-daerah masa zaman dahulu. Ada kemiskinan semenjak zaman Rasulullah ya ada orang minta-minta juga ada. Sampai sekarang pun ya tetap ada bahkan banyak. Bahkan tadi jadi profesi. Di Mekah ya. Maka sebenarnya solusi di Islam itu apa? Solusi di Islam itu kan dengan zakat tadi. Jadi selama dunia ini masih ada kemiskinan tetap akan ada. Tapi solusinya dengan apa? Adanya zakat. Zakat itu kan selama Islam itu masih ada kewajiban zakat tetap. Dan zakat itu untuk siapa? Fakir miskin. Ini fakir miskin. Allah alam nanti menjelang akhir zaman itu bisa jadi fakir miskin tidak ada lagi. Ketika betul-betul makmur dan yang ngatur memang Islam. Tidak bisa kata. Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz, kalau badut gimana Pak? Badut Pak? Badut
kan dia kan kagak minta-minta kagak minta dia kan menghibur. Saya Ustaz. Tapi kalau di Indonesia itu kan merupakan amanat pemerintah, itu wakil miskin dan anak terlantar itu kan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kok sampai banyak orang-orang terlantar itu di mana letak pemerintah dalam menanggapi amanat undang-undang tersebut itu kan banyak wakil-wakil dewan itu kok sampai tutup mata tidak berkurang ternyata kemiskinan atau anak terlantar itu kan amanat undang-undang. Tergantung presiden. Maka pemimpin itu berat. Pemimpin itu tidak enak. Ya. Umar bin Khattab pernah mengatakan seandainya ada satu ekor unta berbuat sesat di sebuah kota, nanti akan saya kembali, saya berdamai. Itu baru berubah yang selesai. Apalagi kalau ada yang sampai meninggal karena kelaparan. Kemarin itu ada berita ya, seorang laki-laki meninggal teman wanita selama 3 tahun. Dia cacat, dia digunting, makanya ditekan. Pokoknya masing-masing punya andil ya, punya andil. Apalagi sebagai seorang. Makanya Umar bin Khattab tidak ingin keluar dari pemimpin, mau umumnya saja. Keluar keluar itu saya saja yang merasakan tanggung jawab.